semuanya, perkenalkan nama saya Fatia Nur Adila, merupakan mahasiswi Sekolah Vokasi PB University yang saat ini tengah menempuh tingkat 4 atau semester 7 di program studi analisis kimia. Sebelumnya, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi cerita mengenai rencana dan harapan saya untuk 5-10 tahun ke depan. Tentunya, setiap orang itu memiliki impian dan juga target hidupnya masing-masing. Begitupun juga saya yang sedang berproses untuk menyiapkan masa depan sebaik mungkin. Oleh karena itu, video ini dibuat bukan hanya sekadar mimpi, tetapi juga langkah-langkah nyata yang ingin saya tempuh dari masa kuliah, dunia kerja, hingga membangun usaha dan kehidupan pribadi di masa depan. Jadi yuk simak videonya. Chapter 1 atau di tahun pertama, tentunya di tahun 2026 nanti, rencana atau harapan saya yang paling dekat adalah saya ingin lulus dan wisuda tepat waktu di tahun depan. Tentunya selama kuliah saya belajar banyak hal, bukan hanya teori, tetapi juga bagaimana caranya bersikap disiplin, kemudian bekerja sama, dan bagaimana caranya menyelesaikan tanggung jawab. Sebelum wisuda tentunya saya telah menjalani masa PKL dan melakukan atau melaksanakan tugas akhir berupa penelitian, di mana semua itu membuat saya sadar bahwa ketepatan waktu merupakan bentuk komitmen terhadap diri sendiri. Dengan itu saya ingin membuktikan bahwa saya bisa menyelesaikan semua tanggung jawab saya dengan baik tanpa menunda dan juga siap melangkah ke dunia kerja. Oleh karena itu, momen wisuda nanti itu akan menjadi titik awal, bukan titik akhir, pertanda bahwa satu bab atau satu langkah telah selesai dan langkah selanjutnya siap dimulai. Kemudian setelah lulus dari wisuda ataupun lulus dari kuliah, tentunya selama proses tersebut saya akan mengembangkan diri saya berupa mengikuti seminar, webinar, ataupun sertifikasi untuk dapat mengembangkan soft skill maupun hard skill yang ada dalam diri saya. Dengan itu saya juga akan belajar bagaimana caranya wawancara untuk memasuki dunia kerja, mempersiapkan diri, belajar disiplin, manajemen waktu, dan lainnya untuk dapat siap memasuki dunia pekerjaan. Kemudian rencana saya yang berikutnya, setelah lulus tepat waktu itu saya ingin langsung dapat bekerja. Tentunya sebenarnya saya tidak menetapkan untuk harus bekerja di perusahaan di bidang apa, tetapi saya punya keinginan untuk dapat bekerja di bidang manufaktur yang bergerak di bidang pangan ataupun farmasi di 2 tahun pertama. Alasannya sederhana untuk memilih dua bidang tersebut, karena dua bidang tersebut memiliki dampak yang begitu besar bagi masyarakat dan terus berkembang seiring kemajuan teknologi, di mana melalui pekerjaan pertama saya ini, saya ingin mengambil pengalaman sebanyak mungkin untuk dapat belajar mengenai sistem kerja industri, manajemen waktu, komunikasi profesional, dan tentunya penerapan ilmu yang sudah saya pelajari selama kuliah. Sehingga saya ingin bekerja di bidang manufaktur, di bidang pangan ataupun farmasi itu selama 2 tahun pertama. Saya akan memfokuskan diri untuk belajar dan juga menyesuaikan diri saya dengan lingkungan baru, kemudian menanamkan dasar-dasar profesionalitas dan mulai menabung untuk rencana-rencana besar berikutnya. Setelah 2 tahun bekerja di bidang manufaktur, di bidang pangan ataupun industri, tentunya di tahun selanjutnya saya ingin mencoba di bidang yang berbeda untuk mendapatkan pengalaman yang berbeda juga. Oleh karena itu, di tahun selanjutnya saya berencana untuk berpindah ke perusahaan dengan bidang lain, yaitu di bidang lingkungan. Saya akan mengambil pekerjaan tersebut selama 2 tahun juga, di mana sebenarnya alasan untuk memilih bidang lingkungan itu sederhana, di mana saya percaya bahwa pengalaman di dunia industri itu akan sangat berguna untuk memahami bagaimana hubungan antara proses produksi dan juga dampaknya terhadap lingkungan. Dengan terjun ke bidang lingkungan, tentunya saya bisa berkontribusi dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan industri dan juga keberlanjutan alam. Kemudian di bidang lingkungan ini saya akan bekerja sekitar 2 tahun juga sambil memperluas jaringan, menambah wawasan, dan memperkuat karakter diri dalam menghadapi berbagai situasi kerja. Hal itu dilakukan karena saya tahu bahwa setiap tempat kerja memiliki tantangan dan budaya yang berbeda.
Dan dari sanalah saya bisa terus belajar beradaptasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berbeda, karena bisa saja lingkungan di tempat saya bekerja di tahun pertama itu di bidang pangan atau farmasi akan memiliki lingkungan yang berbeda dengan saat saya nantinya bekerja di bidang lingkungan. Karena tentunya bidang pekerjaan saya sebelumnya, yaitu di bidang pangan ataupun farmasi, tentunya memiliki lingkungan yang berbeda dengan saat saya bekerja di bidang lingkungan nanti. Oleh karena itu, dua hal tersebut membuat saya terus belajar untuk dapat beradaptasi bagaimanapun lingkungan yang ada di pekerjaan tersebut, dan dapat menyesuaikan diri untuk dapat terus berkembang dan juga mengasah soft skill maupun hard skill dalam diri saya tanpa ada tekanan dari dunia kerja. Setelah saya mendapatkan pengalaman selama 4 tahun bekerja, tentunya 4 tahun pertama setelah lulus itu akan menjadi masa paling penting untuk belajar, bekerja keras, dan juga menabung. Dan menabung ini merupakan hal yang sangat penting bagi saya, karena menabung itu menurut saya bukan hanya tentang uang, tetapi menabung juga dapat menabung pengalaman, kemudian kepercayaan diri, kemampuan diri, wawasan, dan lain-lain. Dimana selama bekerja tentunya saya ingin terus mengembangkan diri berupa pengembangan soft skill seperti komunikasi, kerjasama tim, kepemimpinan, dan juga kemampuan menghadapi berbagai tekanan di dunia kerja. Selain itu, hard skill juga akan perlu saya latih baik dari pekerjaan langsung maupun pelatihan tambahan seperti mengikuti seminar, webinar, sertifikasi, dan lain sebagainya. Dimana semua hal-hal tersebut saya tempuh untuk saya jadikan bekal menuju target saya yang berikutnya dengan membangun kehidupan yang lebih mandiri. Jadi selama 4 tahun pertama saya bekerja dan juga sembari menabung untuk rencana besar saya berikutnya, dimana tahun kelima tentunya saya memiliki rencana yang berbeda, yaitu untuk dapat saya berharap bisa mencapai 2 hal besar, yaitu dapat menikah dan membangun usaha pribadi. Dimana menurut saya menikah itu bukan sekadar membangun rumah tangga, tetapi juga membangun masa depan bersama orang yang sama-sama memiliki visi dan misi semangat untuk maju. Kemudian selain itu aku ingin mulai membuka usaha di bidang makanan, karena menurut saya dunia kuliner itu selalu menarik dan memiliki peluang yang sangat besar, dimana bidang kuliner itu merupakan usaha yang ingin saya ciptakan dengan berkelanjutan. Artinya usaha tersebut tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan kualitas bahan, kemudian kebersihan, dan kebermanfaatannya bagi masyarakat. Mungkin usaha yang akan saya buat itu bentuknya bisa seperti produk olahan sehat, kemudian makanan praktis, atau bahkan makanan olahan produk lokal dengan citra rasa khas dari Indonesia. Setelah 5 tahun rencana dan harapan-harapan saya telah terlaksana tentunya, dan usaha yang saya buat sudah mulai stabil, saya ingin di tahun ke-6 atau di tahun 7-8 melanjutkan karir dan usaha bersama keluarga. Jadi jika semuanya berjalan lancar, di tahun-tahun selanjutnya saya ingin tetap melanjutkan pekerjaan di bidang kimia sambil menjalankan usaha bersama keluarga. Dimana menurut saya bekerja dan berbisnis itu dalam waktu yang sama tentunya tidak mudah, tetapi saya percaya keduanya bisa saling mendukung. Bidang kimia memberiku dasar pengetahuan tentang proses, kualitas, dan juga ketelitian, dan juga hal-hal yang penting dalam dunia bisnis makanan. Dengan dukungan keluarga, saya ingin membangun usaha yang terus berkembang, membuka lapangan pekerjaan, dan juga memberi dampak positif bagi lingkungan sekitar. Tentunya harapan-harapan, rencana-rencana, impian-impian yang saya sebutkan tadi tidak akan tercapai tanpa adanya pengembangan diri dan juga persiapan yang matang. Oleh karena itu, untuk mencapai semua harapan dan rencana itu tentunya dibutuhkan persiapan yang matang dan juga proses yang begitu panjang. Dengan itu, saya sadar bahwa mimpi tidak akan terwujud tanpa adanya usaha yang nyata. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, saya terus berusaha untuk
dapat melatih diri untuk dapat menempuh semua rencana-rencana dan juga harapan saya selama 5-10 tahun ke depan. Mengingat semua rencana dan harapan tersebut bukan hal yang mudah untuk ditempuh tanpa adanya usaha yang nyata. Oleh karena itu, di kondisi saya sekarang yang tengah menjalani masa PKL, tentunya sembari melaksanakan kegiatan tersebut, saya belajar untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja, di mana saya benar-benar memahami bagaimana dunia kerja yang sesungguhnya itu berjalan, terutama tentang kondisi lingkungan kerja, baik dari orang-orangnya maupun bagaimana cara manajemen waktu, disiplin, dan dapat menyelesaikan tanggung jawab. Selain itu, saya juga mengasah kemampuan untuk dapat bersikap profesional di lingkungan kerja, mulai dari disiplin waktu, tanggung jawab, hingga melakukan komunikasi yang baik. Selain itu, saya juga tentunya nantinya akan mempersiapkan diri untuk wawancara kerja, belajar menampilkan potensi terbaik dan mengenali kelebihan serta kekurangan diri sehingga saya dapat mengevaluasi apa yang perlu dibenahi. Kemudian, saya juga akan melakukan introspeksi diri, mencari tahu apa yang perlu diperbaiki dan dikembangkan agar lebih siap menghadapi masa depan. Selain itu, sebagai bentuk hard skill yang tentunya saya akan perlu kembangkan lagi, nantinya saya akan ingin mengikuti banyak kegiatan volunteer atau relawan, kemudian mengikuti berbagai acara seminar, kemudian webinar yang berkaitan dengan analisis kimia atau di bidang laboratorium, sehingga dapat menjadi bekal untuk persiapan saya memasuki dunia kerja di langkah selanjutnya, dimana dengan itu saya ingin menjadi pribadi yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis tetapi juga memiliki karakter yang kuat, tangguh, dan juga rendah hati. Jadi itulah rencana hidup saya untuk 5 hingga 10 tahun ke depan, dimana saya tahu bahwa jalan yang akan saya tempuh itu tidak selalu mudah, tetapi saya yakin dengan niat baik, kerja keras, dan doa semuanya dapat saya bisa capai satu persatu. Yang terpenting bukan seberapa cepat saya mencapainya, tetapi seberapa konsisten usaha saya untuk dapat melangkah maju untuk menggapai impian tersebut. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Semoga rencana ini bisa menjadi motivasi bukan hanya untuk saya, tetapi juga untuk siapapun yang sedang berjuang menata masa depan. Mari sama-sama wujudkan mimpi kita langkah demi langkah. Sekian, terima kasih.